Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 17 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan memperkenankan kita kembali untuk memasuki hari yang baru. Setiap pagi adalah anugerah Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tetapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, mari kita bersatu dalam renungan pada pagi ini melalui Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 27. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang baru dan untuk kesempatan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu dari Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 27. Berikanlah kepada kami hati yang terbuka dan pikiran yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami agar kami memiliki iman yang teguh, tidak mudah disesatkan oleh berbagai suara pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dan mengandalkan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 27. Firman Tuhan. Siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu. Jadi, apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah jangan turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jikalau seseorang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah, ia ada di ruang dalam, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melentarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Waspadalah. Itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 27, Tuhan Yesus berbicara tentang masa-masa yang sulit. Akan muncul berbagai penyesat dan orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Karena itu Yesus berkata agar murid-muridnya berhati-hati. Pesan ini penting bagi kita
Waspada bukan berarti hidup yang ketakutan. Waspada berarti hidup dalam iman dan tidak mudah percaya kepada segala sesuatu. Ada banyak suara di sekitar kita. Ada suara yang menguatkan, tetapi ada juga suara yang menyesatkan. Ada informasi yang benar, tetapi ada pula berita yang tidak benar. Ada nasihat yang membangun, tetapi ada juga ajaran yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, orang percaya perlu memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jangan sampai kita mudah percaya hanya karena sesuatu terdengar meyakinkan. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu hanya karena banyak orang mengikutinya. Ukurlah semuanya dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa kedatangannya tidak perlu dicari-cari melalui berbagai tanda yang dibuat manusia. Ayat 27 mengatakan bahwa kedatangan anak manusia akan nyata seperti kilat yang memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat. Artinya, kita tidak perlu sibuk mengejar ramalan tentang kapan Tuhan datang. Tugas kita adalah setia setiap hari. Waspadalah terhadap hati yang mulai menjauh dari Tuhan. Waspadalah ketika doa mulai ditinggalkan. Waspadalah ketika membaca firman Tuhan mulai dianggap tidak penting. Waspadalah ketika dosa mulai dianggap biasa. Sebab seringkali kemunduran iman tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang terus dibiarkan. Karena itu, mari kita menjaga kehidupan iman kita. Tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah bersekutu, tetaplah melakukan yang benar sekalipun tidak mudah. Waspadalah, bukan karena kita takut menghadapi dunia, tetapi karena kita ingin tetap setia kepada Kristus. Kiranya ketika berbagai suara datang menggoyahkan iman kita, kita tetap berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kepadanya aku percaya dan kepadanya aku tetap setia. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk selalu waspada. Ampunilah kami jika selama ini kami terlalu mudah percaya kepada berbagai hal tanpa mengujinya dengan firman. Ampunilah kami jika iman kami mudah goyah ketika menghadapi masalah, ketakutan, dan berbagai pencobaan. Ya Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang berasal dari-Mu dan yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami berdoa bagi keluarga di dalam jemaat-Mu Tuhan. Lindungilah setiap anggota keluarga. Berilah kesehatan, kekuatan, keharmonisan, dan cukupkanlah segala yang dibutuhkan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada para pelayan dan pemimpin gereja agar mampu membimbing anggota jemaat untuk tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman. Kami menyerahkan pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan, dan setiap tanggung jawab yang kami jalani hari ini. Sertailah kami dan berikanlah kemampuan untuk melakukan semuanya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit, berduka, menghadapi pergumulan ekonomi, persoalan keluarga, maupun berbagai masalah kehidupan, kiranya tangan-Mu menolong dan menguatkan mereka. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap waspada, tetapi tidak hidup dalam ketakutan. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepada-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan hati yang penuh dengan kewaspadaan, iman yang teguh, dan hidup dengan tetap melekat kepada Tuhan. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.